Halo, perkenalkan nama saya Yulia Setianingsih, nomor induk mahasiswa 857870889. Hari ini saya akan melakukan kegiatan praktikum IPA di SD, modul 7 tentang optik. Kegiatan praktikum 1 sifat cahaya dengan judul praktikum percobaan pemantulan cahaya. Apa itu optik? Optik adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat yang berkaitan dengan cahaya. Cahaya sendiri merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik yang memungkinkan kita melihat benda dan keindahan alam. Percobaan pemantulan cahaya. Tujuan percobaan ini, yang pertama menjelaskan sifat-sifat cahaya, yang kedua menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, yang ketiga menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, yang keempat menentukan fokus cermin cembung, yang kelima menentukan fokus cermin cekung. Alat dan bahan yang digunakan: cermin datar, centong sayur sebagai analogi cermin cembung dan cermin cekung, HP, lilin, busur derajat, kertas putih, layar celah cahaya. Langkah percobaan. Yang pertama, pemantulan cahaya pada cermin. Susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Kemudian nyalakan lampu senter dan amati jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Gambarkanlah jalannya berkas sinar tersebut sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Kemudian ukurlah besar sudut datang dan sudut pantulnya menggunakan busur derajat. Hasil menunjukkan besar sudut yang dihasilkan adalah 30 derajat. Jadi dapat disimpulkan sudut datang sama dengan sudut pantul sesuai dengan hukum pemantulan. Selanjutnya, letakkan dan nyalakan sebuah lilin di depan cermin datar dan amati bayangannya. Catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Hasil bayangan pada cermin datar bersifat maya, tegak, dan sama besar dengan bendanya. Selanjutnya, pemantulan cahaya pada centong sayur yang kita analogikan sebagai cermin cembung. Susunlah alat seperti susunan alat berikut. Nyalakan lilin dan amati jalan berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai centong sayur. Gambarkanlah jalannya berkas sinar. Catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh centong sayur. Hasil menunjukkan centong sayur memantulkan sinar cahaya menyebar atau divergen, dan bayangan yang terbentuk selalu bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Selanjutnya, pemantulan cahaya pada centong sayur yang kita analogikan sebagai cermin cekung. Pertama, susunlah alat seperti susunan alat berikut. Kemudian, nyalakan lilin dan amati jalannya berkas cahaya sebelum dan sesudah mengenai centong sayur. Gambarkanlah jalannya berkas sinar. Catatlah sifat bayangan yang dibentuk oleh centong sayur tersebut. Aturlah jarak benda dan letak layar agar pada layar bayangan tersebut jelas dan tajam. Ukur jarak benda dan jarak bayangan. Hasil menunjukkan bayangan terbentuk nyata pada layar bayangan bersifat nyata dan terbalik. Kemudian geser benda menjauhi centong sayur. Amati pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang. Ukur jarak benda dari centong sayur dan ukur jarak bayangan yang dihasilkan. Pada jarak 15 cm, panjang bayangan adalah 5 cm. Pada jarak 20 cm, panjang bayangan benda adalah 4 cm. Pada jarak 25 cm, panjang bayangan benda adalah 3 cm. Hasil menunjukkan semakin jauh benda dari centong sayur, maka akan semakin kecil bayangan yang dihasilkan. Dengan kata lain, jarak benda tersebut sama dengan jarak fokus centong sayur. Ketika bayangan menghilang, berarti bayangan berada jauh dari titik fokus centong sayur. Berdasarkan praktikum ini dapat disimpulkan, yang pertama, cahaya dapat dipantulkan. Dan pada cermin datar berlaku sudut datang sama dengan sudut pantul. Yang kedua, cermin datar menghasilkan bayangan maya, tegak, dan sama besar.
Yang ketiga, cermin cembung. Bagian belakang centong menghasilkan bagian maya, tegak, dan lebih kecil. Yang keempat, cermin cekung. Bagian dalam centong menghasilkan bayangan yang semakin kecil saat benda menjauh.